yang sudah lama berlangsung tapi sampai hari ini masih kepakai. Kita jadi anak SD lagi dan have fun dengan barang-barang teknik. Apakah itu? Minum teh. Bukan. Jadi hari ini kita membahas namanya sangat basic sekali, namanya LED. Setelah dibahas LED itu, ternyata perkembangannya dari saya mengenal LED di tahun 80-an, LED itu jenisnya sudah makin banyak. Yang berbentuk seperti ini, sampai berbentuk seperti ini, dan sampai berbentuk seperti ini. Bahkan sudah menjadi seperti lampu penerangan untuk video ini. Nah, LED yang dulu saya kenal itu cuma 3 warna, yaitu warna hijau, merah, dan kuning atau orange, dan warnanya seperti ini. Sehingga warnanya mudah dikenali hanya dari lihat cover luarnya saja. Jadi sangat bagus. Tetapi zaman begitu berkembang sehingga keluar LED bening seperti ini. Cuman masalahnya dari perkembangan teknologi ini, LED yang model bening ini kita tidak mengenali warnanya kalau tidak dicoba seperti ini pada waktu pembelian. Nah, pengetahuan saya, LED ini dibuat dulu pada waktu masih warna merah, kuning, hijau ini adalah untuk lampu indikator benda-benda elektronik dasar seperti radio, tape, dan lain sebagainya. Dan yang lebih tua dari itu, dulu lampunya adalah pakai lampu dot kecil. Kalau orang tua lama bilangnya percis. Kemudian ada lagi model mata kucing. Jadi sebetulnya nggak ada lampu, tapi dia hanya menggunakan bayangan dari kertas warna terang. Jadi kalau dipikir-pikir teknologi dulu asik juga. Full mekanik tapi bisa untuk sebagai lampu indikator. Itu fungsinya. Nah, tetapi perkembangan LED itu tidak hanya untuk lampu indikator. Setelah tahun 90-an, seperti yang saya ungkapkan di depan, adalah untuk penerangan sampai hari ini. Bahkan mobil pun pakai LED. Nah, kita membuat tutorial sedikit mengenai LED ini untuk kepentingan anak-anak SD belajar pertama kali elektronik seperti rangkaian paralel, seri, dan lain sebagainya, dan apa tantangan penggunaan LED kecil ini. Nah, LED ini ternyata yang lama, kalau warna merah untuk anak SD ya, untuk warna merah, kuning, dan hijau, jika digabung di paralel jadi satu, maka
dia akan menyala begitu saja tanpa sebuah gangguan apapun, normal-normal saja seperti video berikut ini. Tetapi yang LED terbaru, yang bening ini, cahayanya cukup terang, bahkan bisa menjadi sebuah lampu penerangan meskipun berwarna-warni. Cuma ada satu tantangan untuk yang belajar pemula ya LED. Jika semua warna digabungkan alias diparalel, itu ada problem warna, terutama warna merah dan kuning seperti ini. Ya kan, warna biru, hijau, putih meredup, merahnya begitu terang. Dia meredup. Nah, supaya tidak meredup, dikasih dioda. Ini sudah dikasih dioda. Sekarang kita sambung ke warna biru dan hijau. Tuh, merahnya belum nyala ini. Cut. Jadi, warna merah dan kuning jika disatukan dengan warna putih, biru, hijau, dan ada satu lagi jenis yang terbaru adalah RGB, Red Green Blue, maka warna putih, hijau, biru, dan RGB akan meredup jika dinyalakan langsung dengan merah dan kuning. Warnanya ratakan, biru, hijau, putih. Sekarang kita kasih warna merah ini. Langsung meredup. Stop. Warna di luar merah dan kuning menjadi redup sehingga nyalanya tidak rata seperti video berikut ini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ternyata kita buka laboratorium ini dan kita menemukan sesuatu yang aneh, yaitu LED normal seperti yang ini, voltasenya adalah 3 volt. Berikut juga yang bening. Cuma masalahnya entah kenapa setelah kami ukur, untuk warna merah dan kuning voltnya itu tidak sampai 3 volt. Akibatnya jika diparalel dengan yang 3 volt, seperti kalau kita rumus paralel, maka voltasenya menjadi lebih tinggi, menyedot energinya yang biru dan hijau, sehingga menjadi redup, sehingga warnanya tidak rata. Itu menambah volt dari warna merah dan kuning. Gimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi caranya adalah bagian plus warna merah atau kuning disambung dengan dioda seperti video berikut ini. Nah, ini adalah LED warna merah dan kuning yang saya kasih dioda. Jika kita sambungkan, maka warna putih, hijau, dan kuning tidak terpengaruh, jadi sama terang. Dengan sebuah tanda garis putih itu disambung ke plus. Nah, setelah disambung, maka dia voltnya menjadi genap 3 volt. Nah, karena sudah disambung 3 volt, sehingga kita bisa memparalelkan dengan warna merah, warna biru, hijau, putih, dan RGB tanpa ada kendala apapun, alias sudah menjadi rata kembali,
hanya dengan sebuah dioda kecil seperti video berikut ini. Ratakan nyalanya, tidak mempengaruhi biru, hijau, dan kuning. Oke. Nah, itulah tutorial untuk anak SD main-main LED kecil. Sekarang tutorial untuk orang dewasa. Apakah itu? Nah, tutorial untuk dewasa adalah LED profesional seperti ini. Sorry saya bilang ini profesional, karena memang tidak bisa sembarangan untuk sebetulnya untuk menyambung LED seperti ini dan kabel ini. Karena ini ada masalah khusus. LED ini ada dua jenis, meskipun bentuk pita, bentuk bar seperti ini, voltasenya dua jenis, 12 volt dan 24 volt. Nah, begitu disambung ke sebuah power, entah itu pakai adaptor, entah itu pakai baterai, artinya arusnya stabil, maka dia sebetulnya tidak menjadi masalah jika tetap 12 volt atau 24 volt. Tetapi menjadi masalah apabila Anda kepingin memasang LED ini untuk aksesoris mobil dan sepeda motor. Jadi problemnya adalah di mobil atau sepeda motor, jika kita sambung langsung ke aki, voltasenya tidak 12 volt atau kalau truk itu 24 volt, tetapi dia akan melonjak. Kita ambil contoh yang 12 volt. Yang 12 volt itu, jika kita nyalakan mesinnya, listriknya akan masuk 13,8 volt sampai 14 volt. Kenapa bisa demikian? Ya, karena dengan laju arus yang lebih besar dari dinamo ampere pada mobil, tujuannya supaya untuk pengisian baterai atau aki, sehingga pasti voltnya harus sedikit lebih besar, tapi menjadi masalah untuk LED ini. Nah, LED-nya menjadi umurnya pendek karena dia over voltasi. Jadi anggap saja 12 volt, yang ini yang saya kasih contoh, dikasih 12 volt dia hidup, 14 volt lebih terang, akhirnya cepat putus atau umurnya tidak panjang. Nah, itu yang banyak pemirsa tidak ketahui, kok sering putus, penyebabnya apa? Karena bukan kurang mahal harga LED ini, bukan, atau kualitasnya bukan kurang bagus, tetapi masalah di arus listrik kendaraan Anda yang tidak stabil. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dua saja, voltnya distabilkan atau diturunkan. Nah, pertanyaannya adalah dengan alat apa? Maka sebetulnya ada suatu alat di toko-toko elektronik pasti jual, sudah kondisi jadi, seperti yang saya pegang berikut ini. Nah, nama alat ini apa? Nama alat ini adalah step down DC. Step down DC. Dengan menggunakan step down DC seperti nanti yang akan saya ilustrasikan nanti, sehingga voltasenya bisa jauh lebih rendah, sehingga otomatis tingkat keterangan brightness-nya menurun. Tapi sebetulnya tidak apa-apa, sehingga apa yang diterima LED ini tetap stabil di 12 volt seperti video berikut ini. Sebelum dikasih DC step down, lihat listriknya tidak sempurna, lari sana lari sini, tapi begitu saya kasih DC step down, maka voltasenya menjadi 10 volt, sehingga dia stabil dan tidak terlalu terang, dan umur LED ini menjadi panjang.
Nah, itulah ilustrasi penggunaan pengaman yang namanya step down DC untuk mobil dan sepeda motor Anda. Ingat, meskipun ini step down DC, ini nggak tahan air. Anda harus berpikir gimana caranya benda ini terpasang tidak kena air. Sebab bagaimanapun kalau kena air ya konslet. Dan itu juga berlaku untuk LED model pita seperti ini. Jadi semua LED yang ada di pasaran sebenarnya harus di step down DC kalau dipasang pada mobil atau sepeda motor karena listriknya naik turun. Oke, demikianlah tutorial dari Dailius Multimedia. Semoga video ini bermanfaat sehingga bisa dipakai, bisa diterapkan baik untuk junior dan untuk dewasa. Jadi kalau kita bermain alat-alat elektronik, lebih baik kita harus memberi suatu keamanan tertentu. Jadi tidak asal pasang, berbahaya. Dan juga sebagai info tambahan, ini sering kasus mobil kebakaran karena memasang banyak aksesorisnya dengan salah. Biasanya adalah kabelnya dijumper ke listrik yang sudah ada, itu sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Karena sebetulnya kabel dan saklarnya itu sudah diukur bebannya untuk misalnya lampu, misalnya untuk 100 watt, yaitu memang untuk 100 watt. Jika ditambahi akan lebih, sehingga akan menimbulkan panas dan terbakar. Dan nasihat berikutnya adalah sebaiknya memasang kabel baru dan memasang switch baru yang sesuai, baru disambung dengan kabel utama mobil atau kabel terpisah mobil ke aki, sehingga menjadi satu pengaman. Dan tentu harus dikasih sekring atau fuse juga. Demikianlah tutorial hari ini. Terima kasih pemirsa Dailius Multimedia telah memperhatikan video saya. Jika Anda suka, like, komen, share, dan subscribe. Jika sudah muncul loncengnya, tekan loncengnya untuk keberlangsungan channel video berikut ini. Oke, bye-bye.